sambil jabat tangan boleh? Sekali lagi Pak. Nah, difoto. Yang terhormat Ketua Sidang dan tim penguji sidang promosi serta seluruh hadirin baik yang hadir secara daring dan juga luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Saudara Dr. Ignatius Haryanto yang berbahagia, sekitar 1 jam yang lalu, jam 9 ya, Anda masih disebut sebagai calon doktor, dan beberapa menit yang lalu dengan bangga saya mengatakan bahwa Anda secara resmi telah diangkat sebagai doktor dalam bidang ilmu komunikasi pada program Pascasarjana FISIP UI. Perkenankanlah saya beserta promotor Dr. Iwan Budianto mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda. Hadirin sekalian yang saya hormati, Dr. Ignatius Haryanto adalah anak kedua dari 5 orang bersaudara. Ayahnya almarhum Bapak Siswandi dan ibunda Ibu Sisilawati Haryani. Almarhum Bapak Siswandi dan Ibu Sisilawati Haryani ingin agar anak-anaknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Sejak SD hingga SMA, Dr. Ignatius bersekolah di Sekolah Pangudi Luhur di Jakarta. Beberapa teman angkatan saat sekolah SD sampai SMA hadir di dalam acara promosi hari ini. Saat SMP, teman-temannya memberi julukan dan mungkin masih dipakai sejak sekarang ya, yaitu Kumpung, sehingga masa SMP ini lebih dikenal sebagai Ali Kumpung. Tokoh animasi Jepang pada tahun 1980-an yang muncul di TVRI ketika TVRI saat itu menjadi satu-satunya channel televisi. Pendidikan sarjana diperoleh dari jurusan komunikasi FISIP UI tahun 1994 dengan menulis skripsi tentang Koran Indonesia Raya pimpinan Mukhtar Lubis yang didevelop pada tahun 1974. Skripsi ini sudah dibukukan. Pembimbing skripsi S1 Dr. Ignatius ada di ruangan ini, Pak Edward Lukman. Pak Edu bukan hanya semata pembimbing akademis, tapi beliau adalah panutan bagi Dr. Ignatius sebagai seorang pengajar yang berhati, tapi juga mempunyai kedalaman dan dalam berpikir. Berkat Pak Edu yang meminati studi mengenai sejarah, Dr. Ignatius juga menekuni studi mengenai sejarah media hingga saat ini. Dr. Ignatius sempat kuliah di NUS di Singapura di jurusan kajian Asia Tenggara akhir tahun 98 hingga akhir tahun 2000. Saat itu menulis tesis tentang industri Walt Disney di Indonesia di bawah bimbingan Prof. Hari Haryanto. Sayangnya tidak sempat selesai. Kemudian pendidikan magisternya diperoleh dari Sekolah Tinggi Filsafat Karya dengan menulis tesis mengenai hak kekayaan intelektual di bawah bimbingan Dr. Heri Priyono. Sama dengan skripsinya, tesis ini juga sudah dibukukan. Sejak saat SMA, Dr. Ignatius bercita-cita ingin jadi wartawan. Itu alasan kenapa Dr. Ignatius memilih kuliah di jurusan komunikasi. Setelah lulus, ia bekerja sebagai jurnalis di beberapa tempat. Pertama kali di Forum Keadilan bulan September 1994. Setelah 3 tahun bekerja di Forum Keadilan, kemudian pindah ke majalah DR, Detik dan Romantika. Kemudian tahun 2000 bergabung menjadi jurnalis di majalah Tempo. Nah, semasa menjadi jurnalis Tempo, Dr. Ignatius juga aktif dalam berbagai kelompok sipil, terutama di bidang media dan jurnalisme. Bersama-sama dengan kolega, Dr. Ignatius ikut mendirikan LSPP, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, dan sempat memimpin lembaga ini antara tahun 2007 sampai 2013. Ia juga pernah bekerja di PPMN, Perhimpunan Pengembangan Media, dan mendirikan jaring.id. Setelah lama berkecimpung sebagai jurnalis dan aktivis NGO, sejak tahun 2017, Dr. Ignatius memutuskan untuk bekerja full ya sebagai pengajar di Universitas Multimedia Nusantara hingga kini. Hadirin sekalian yang saya hormati, topik disertasi Dr. Ignatius ini adalah mengenai kapital transformasional media di tengah diskusi media. Topik disertasi ini ditulis salah satunya karena keprihatinan Dr. Ignatius melihat banyak media lama yang tutup dan mati, tetapi di sisi lain bermunculan juga
media-media baru yang cukup segar. Ia ingin mencoba mengerti fenomena ini, mengapa terjadi disrupsi, bagaimana menghadapinya, dan benarkah media bisa bertahan dengan situasi ini. Modal apa yang harus dipunyai oleh media agar bisa bertahan. Nah, sepanjang Dr. Ignatius mempelajari hal ini, ada banyak hal baru yang ditemukan. Bagaimana perkembangan yang terjadi di luar negeri belum tentu pas diterapkan di Indonesia. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Dr. Ignatius dalam menyelesaikan disertasi. Seperti tadi sudah disampaikan pada saat tanya jawab. Saat memulai penelitian lapangan, terjadi pandemi COVID. Ini berdampak pada metode penelitian yang dipilih. Pada awalnya, Dr. Ignatius hendak mencoba menerapkan metode etnografi di ruang redaksi yang mensyaratkan peneliti untuk terlibat dalam waktu lama di ruang redaksi. Ini sudah direncanakan, tapi sayangnya terjadi pandemi dan ruang media kosong, para jurnalis memilih bekerja dari rumah, sehingga aktivitas redaksi tidak bisa diamati secara langsung. Di tengah berbagai kesulitan tersebut, Dr. Ignatius pada akhirnya bisa menyelesaikan penelitian dan mempertahankan disertasinya pada forum hari ini. Dari pengalaman kami, promotor dan kopromotor di dalam membimbing disertasi saudara Dr. Ignatius, kami tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dr. Ignatius adalah orang yang tekun, rajin, dan selalu tertantang akan hal-hal baru. Dan Dr. Ignatius mempunyai minat besar pada sejarah, mempunyai passion dalam mengumpulkan bahan-bahan, sehingga topik disertasi ini, meskipun mengenai masalah yang aktual, tapi nuansa sejarah masih bisa kita rasakan dalam penelitian Dr. Ignatius. Dalam melakukan penelitian ini, Dr. Ignatius telah melakukan wawancara dengan puluhan narasumber di Tempo dan juga di Kompas. Ini karena Dr. Ignatius juga punya keuntungan di dalam menggali narasumber yang sebagian besar adalah orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya. Dr. Ignatius pernah bekerja di majalah Tempo, sementara di Kompas, Dr. Ignatius menjadi ombudsman untuk Kompas sejak tahun 2008. Hadirin sekalian yang saya hormati, Dr. Ignatius dapat menyelesaikan studi doktoralnya hari ini berkat dukungan orang-orang tercinta, Ayanda almarhum Bapak Siswandi dan Ibunda Ibu Sisilawati Haryani. Dr. Ignatius juga mendapat dukungan penuh dari istri, Ibu Rizadini Manuku, atau yang lebih sering dipanggil Baca. Juga dukungan dari 3 putra dan putri, Filipa Kain Isa yang sekarang bekerja di Bali dan mengikuti acara ini via Zoom. Lalu yang kedua adalah Gabriel Manusatrio, PKB. Sedang menyelesaikan studinya di IKJ, jurusan seni rupa, dan yang bungsu Arundati Kimadara yang sebentar lagi akan lulus SMA. Kalau Bapak Ibu perhatikan nama ketiga putra putri Dr. Ignatius ini, Filipa Kisa, Gabriel Manusatrio, dan Arundati Kimadara, mungkin tidak asing ya, karena diambil dari nama penulis. Itu tidak lain dan tidak bukan karena hobi dari kedua orang tuanya yang sama, yaitu membaca, membuka buku, dan kemudian jadi penulis serta editor buku. Hadirin sekalian yang saya hormati, dengan penuh hormat saya menyampaikan terima kasih kepada tim penguji hari ini, Ketua Sidang Profesor Dr. Sugiarto Haji Purwanto, kemudian penguji Ibu Angela Romanu, Dr. Hayat Moko, Dr. Inaya Rahmani, Dr. Nina Mutmainah, dan juga Dr. Linda Santi Pertiginan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Iwan Julianto selaku kopromotor yang banyak membantu selama proses penelitian disertasi ini. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr. Adi Armando. Yang sebelumnya menjadi promotor dari ujian proposal hingga ujian hasil. Masukan dan bimbingan Dr. Adi Armando banyak mewarnai dalam menyempurnakan naskah disertasi. Dan naskah disertasi yang bagus dari Dr. Ignatius ini diantaranya disumbangkan oleh bimbingan dari Dr. Adi Armando. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada pimpinan dan staf FISIP UI dan program Pasca Sarjana yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara promosi hari ini. Dr. Ignatius, selamat atas gelar doktor yang sudah Anda peroleh hari ini. Semoga gelar ini
menjadi awal dari perjalanan intelektual Anda ke depan. Semoga Anda juga makin produktif. Saya ingat Anda pernah tulis sebuah tulisan mengenai fenomena ilmuwan pohon pisang yang menghasilkan buah sekali setelah itu mati. Di dalam tulisan itu Anda juga menulis banyak karya disertasi yang dilihat sebagai karya puncak seseorang, dan setelah itu orang tersebut tidak lagi menghasilkan karya-karya akademis lainnya. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk dalam kategori. Nah, sebelum melanjutkan studi doktoral, Anda telah aktif menulis buku, jurnal dan opini di Surat Kabar, dan Anda sudah dikenal sebagai penulis yang produktif. Tidak kurang misalnya menghasilkan setidaknya 13 buku, kemudian ada 12 chapter ya buku, dan juga 13 paper jurnal dan puluhan, bahkan mungkin ratusan ya, artikel opini di Surat Kabar. Harapan kami tetaplah menulis dan melakukan penelitian. Semoga dengan gelar ini Anda semakin produktif dalam menulis dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.